Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandy. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Multimedia yang dibimbing oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MKOM. Jadi, Ibu nyuruh membuat video presentasi mandiri dengan materi mata kuliah Sistem Multimedia dengan memilih salah satu dari tema berikut. Nah, untuk presentasinya sendiri saya memilih tema banking. Oke. Ya, kita langsung mulai. Nah, buat judulnya sendiri ya, itu ada multimedia sebagai sarana edukasi dan inovasi layanan digital perbankan modern. Nah, em, mari kita mulai dengan latar belakang pertama, digitalisasi perbankan saat ini menuntut adanya layanan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga edukatif bagi nasabah. Kedua, multimedia telah menjadi alat yang sangat penting dalam proses transformasi digital ini. Dan ketiga, multimedia terbukti secara efektif untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi nasabah, promosi produk, edukasi finansial, hingga meningkatnya aspek keamanan perbankan. Kemudian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, muncul tiga pertanyaan penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana sebenarnya peran multimedia dalam edukasi perbankan digital? Kedua, apa saja inovasi layanan berbasis multimedia? Dan ketiga, bagaimana multimedia dapat mendukung aspek branding dan keamanan perbankan? Nah, tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, presentasi ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjelaskan detail penggunaan multimedia dalam perbankan digital. Yang kedua, menggambarkan inovasi layanan modern berbasis multimedia. Yang ketiga, ada menunjukkan bagaimana multimedia memperkuat keamanan dan branding. Eh, Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, video, dan interaktivitas yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Multimedia digunakan untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan efektif, khususnya dalam perbankan. Multimedia membantu dalam aspek promosi produk, edukasi nasabah, peningkatan layanan, dan personalisasi pengalaman pengguna. Multimedia untuk edukasi nasabah. Salah satu peran penting multimedia adalah edukasi nasabah. Hal ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah literasi keuangan yang masih rendah di masyarakat. Beberapa pendekatan yang bisa diterapkan antara lain yang pertama, micro learning menggunakan video singkat dan interaktif yang mudah dipahami. Yang kedua ada teknologi VR dan ER untuk mencapai simulasi pembelajaran yang imersif. Dan yang tidak kalah penting adalah edukasi yang sesuai dengan profil masing-masing pengguna. Eh, untuk meningkatkan efektivitas edukasi, Bank dapat menerapkan konsep gamifikasi. Ini meliputi sistem poin, level, dan hadiah yang dapat memotivasi nasabah untuk terus belajar, sekaligus meningkatkan loyalitas mereka. Selain itu, kompetisi edukasi keuangan juga menciptakan komunikasi digital yang aktif dan saling mendukung dalam peningkatan literasi finansial. Dalam hal inovasi layanan digital, multimedia memberikan kontribusi yang signifikan. Pertama, melalui GUI atau antarmuka pengguna yang intuitif dengan animasi, icon yang jelas, dan voice assistant. Yang kedua, implementasi self-service di cabang digital menggunakan layar interaktif, teknologi AR, dan smart ATM. Dan ketiga, penggunaan avatar 3D serta chatbot bertenaga AI untuk memberikan layanan yang lebih humanis dan personal.
Aspek keamanan juga sangat terbantu dengan multimedia. Pertama, edukasi anti-scam dapat disampaikan melalui animasi, email, video, dan simulasi. Eh, Kedua, ada teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan suara untuk autentikasi yang lebih aman. Dan ketiga, notifikasi keamanan visual yang dirancang agar mudah dipahami oleh semua kalangan nasabah. Branding dan promosi. Untuk aspek branding dan promosi, multimedia menawarkan berbagai solusi kreatif, video selling, infografis yang menarik, dan AR filter dapat meningkatkan engagement nasabah. Promosi digital yang personal berbasis data CRM memungkinkan targeting yang lebih tepat, sementara webinar dan live streaming membantu membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank. Dan ada kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, multimedia terbukti dalam memperkuat berbagai aspek perbankan, mulai dari layanan, edukasi, keamanan, hingga citra bank secara keseluruhan. Adapun saran yang dapat diberi bank adalah perlu terus berinovasi dalam pemanfaatan multimedia, tetap menjaga keamanan data nasabah, menjalin kolaborasi yang benar dengan regulator serta pengembangan teknologi untuk menciptakan ekosistem perbankan digital yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan multimedia di perbankan. Nah, bisa kita lihat di sini ada Bank Sumsel Babel, ada Bank Saku, ada Bank Nusamba, ada Bank BSI. Nah, di mana bisa dibilang secara garis besar hampir 80% bank itu sudah menggunakan multimedia. Pokoknya bisa kayak ngiklanin produk terbaru dia atau eh, memberi iklan. Kemudian ada juga untuk menginformasikan eh, ini eh, pencapaian dari banknya, juga bisa untuk iklan seperti video kayak ini. Makanya gue pilih membelah diri. Lo mungkin tahu gue biasanya acting di depan kamera, jadi co-director, atau bangun persona. Nggak cuma itu, gue juga punya tim e-sport sendiri, hingga investasi di berbagai lini. Soal finansial, gue percaya Bank Saku. Fitur nabung otomatisnya bikin cash flow gue terarah. Ini teman seperjuangan gue, anak kantoran yang banyak sambilan. Siang marketing, malam bantu editing. Hasil usahanya kita positoin bareng-bareng. Makin rame yang ikutan, makin cuan. Untungnya pakai Bank Saku, ada kesempatan dapat cashback di setiap transaksiku. Buat kamu yang banyak usahanya, pakai yang banyak sakunya. Kenalin, Bank Saku, layanan perbankan digital di sakumu. Nah, mungkin buat presentasi untuk tugas nomor 1, sekian dari saya. Kita lanjut ke soal kedua, di mana jelaskan tentang tugas kelompok yang telah Anda laksanakan, judul, tema, hingga evaluasi dan output implementasinya. Nah, kita masuk aja. Nah, jadi untuk judul dan tema eh, tugas kelompok sebelumnya itu berjudul Sistem Multimedia pada Text Editor sebagai layanan IT provider untuk transformasi publikasi jurnal ilmiah. Nah, saya sendiri itu berada di kelompok 7 dengan tema IT provider. Nah, jadi masalah utama dari Dutch Editor ini adalah biayanya tinggi, 100 sampai 200 dolar per artikel untuk konversi ke format JETS, kemudian waktu lebih lama, 5 sampai 8 jam per artikel untuk pembuatan JETS compliant. Ada format XML atau JETS sulit dipahami tanpa expertise. Kemudian ada
Barrier indexing, penelitian berkualitas gagal terindeksi karena format tidak sesuai. Kemudian dari tugas kemarin juga didapat solusi bahwa Judge Editor yang dikembangkan oleh Open Journal Tema IT Provider sejak 2018 eh, mendapat beberapa solusi yang telah ditemukan. Yang pertama itu ada konversi otomatis dari Word bisa ke XML atau Judge, integrasi multimedia, gambar, video, maupun latex. Nah, ini ada implementasi, kita bisa menambahkan komponen figur yang dimana nanti akan dikonversi langsung ke XML. Nah, dia juga support table sebagai multimedia grafiknya. Dia juga bisa menambahkan video. Kemudian di sini juga bisa melihat preview bagaimana hasil dari eh, editornya. Kemudian juga interface-nya atau user friendly yang berbasis web. Kemudian dia juga support untuk integrasi langsung dengan OJS. Dari hasil dan dampak yang didapatkan setelah eh, melakukan melakukan penelitian ini adalah waktunya berkurang, yang darinya 5 sampai 8 jam untuk satu artikel bisa menjadi 1 sampai 2 jam dengan pengurangan hampir 75%. Yang kedua ada biaya yang sebelumnya harus meng-hire atau menggunakan jasa jasa IT lainnya yang manual melakukan coding dengan XML. Dengan adanya di sini kita bisa otomatis kayak ada editornya gitu. Jadi nggak harus orang IT, kita sendiri sebagai pembuat artikel bisa menggunakan text editor untuk indexingnya. Kemudian artikel dengan ada peningkatan juga dari sisi kualitasnya. Artikel dengan multimedia menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Dampak dari publikasi internasional adalah meningkatnya peluang indexing, karena hasil dari file XML yang valid dan compliant mempercepat proses review teknis di Scopus dan PubMed. Kemudian ada meningkatkan keterbacaan dan engagement. Konten multimedia dapat memperjelas metode dan hasil penelitian berpotensi menaikkan citasi. Kemudian ada juga meningkatkan regulasi, mendukung transformasi jurnal agar lebih modern, inklusif, dan kompetitif di tingkat global. Ya, eh, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.